Halo guru hebat semuanya, salam sejahtera. Hari ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu cara guru yang memasuk akal dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa atau murid, di mana pembelajaran ini berfokus pada kebutuhan murid yang berbeda-beda dan karakteristik murid yang berbeda-beda. Sehingga sebagai guru kita harus memenuhi kebutuhannya. Sehingga ketika kita merumuskan tujuan itu tercapai semaksimal mungkin oleh seluruh murid dan terakomodasi kebutuhannya, serta terfasilitasi oleh kita sebagai guru ketika murid memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu berfokus atau berpusat pada murid. Seperti modul-modul sebelumnya, saya koneksikan antar materinya, ternyata satu tujuannya sama, yaitu berpusat pada murid. Bagaimana kita membuat pelajaran yang diramu mendukung kemerdekaan murid, tidak tertekan, bebas dengan gaya mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi pun tujuannya ke arah sana, di mana kita harus bisa memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar siswa. Tapi di luar ketiga itu ada lagi yang bisa dikembangkan oleh guru. Jangan sampai terjadi miskonsepsi di mana pembelajaran berdiferensiasi, begitu juga pada saat pelaksanaan tes sumatif harus sesuai dengan berdiferensiasi. Itu yang salah. Padahal kalau tes sumatif itu tidak harus melulu tentang berdiferensiasi. Karena tes sumatif berbeda dengan tes ulangan harian atau yang mengetes tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana pembelajaran yang dapat dilakukan di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan, langkah yang pertama adalah memahami kebutuhan belajar siswa. Dalam modul dan dengan rekan-rekan juga berdiskusi dengan fasilitator dan juga instruktur kemarin, tidak ada cara khusus, tidak ada sintak khusus yang atau model khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi. Makanya saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang masuk akal atau cara yang masuk akal. Bisa dengan mengadakan tes non diagnosis, bisa asesmen non diagnostik, bisa untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan atau kebutuhan belajar tiap siswa. Bisa juga yang kedua adalah tentang pembelajaran bagaimana kita bisa mengambil dari rekan-rekan atau guru sebelumnya, bagaimana gaya belajar mereka, ataupun dari keseharian mereka belajar tanpa menggunakan tes, itu bisa diterapkan. Jadi pembelajaran intinya hal yang perlu dipahami adalah kebutuhan belajar siswa, tiap siswa itu kita harus paham, sehingga mudah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat diterapkan dengan kita melaksanakan asesmen diagnosis ataupun bertanya kepada guru sebelumnya ataupun melihat dari keseharian mereka belajar. Nah, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu mengamati dan menganalisis kesiapan belajar, menyiapkan kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Dari ketiga tersebut, kita bisa menerapkan berbagai cara diferensiasinya. Ada dengan gaya belajar atau disebut juga dengan diferensiasi proses, ada produk, ada juga yang disebut dengan konten. Apakah ketiga tersebut bisa diterapkan? Bisa semuanya, tergantung kondisi dan keadaan siswa.
Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa atau murid? Ya, salah satunya kita menyediakan berbagai macam cara, alat, atau metode untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan potensi atau karakteristik siswa di dalam kelas. Karena berdiferensiasi menurut saya, kita mengakui bahwa peserta didik itu unik dan tidak sama, memiliki karakteristik sendiri. Dengan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, kita tahu nih keunikan ini harus ditanggulanginya seperti apa, sehingga banyak akan menghasilkan pemenuhan kebutuhan belajar siswa dan efek lebih lanjutnya ketercapaian tujuan pembelajaran optimal. Ada yang misalkan contohnya dengan anak suka dengan praktek, dengan nonton atau dengan ceramah, itu merupakan optimalisasi dari tujuan pencapaian pembelajaran dan esensi dari diferensiasi tersebut. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana dalam pemenuhan itu kita harus paham karakter dari tiap-tiap murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam guru hebat, salam guru cerdas. Semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bye. I know what it feels like.